Ahibati fillah, apa yang harus kita persiapkan dalam menyambut 10 awal Dzulhijjah ini? Yang pertama, taubat. Karena salah satu yang menyebabkan kita tidak bersemangat adalah dosa. Anda merasakan sendiri. Kadangkala kita semangat sholat 12 rakaat ya. Sholat qobliyah, ba'diyah, qobliyah, ba'diyah. Kita jaga 12 rakaat sholat malam. Tapi ada masa di mana semangat untuk melaksanakan sholat itu mulai redup. Kadangkala kita mulai, aduh kan cuma sunnah ya. Anda merasakan sendiri. Kadangkala Anda sholat ba'diyah masih pakai baju, pakai topi ya. Tapi kadangkala pakai kaos dalam aja. Bismillahirrahmanirrahim. Anda lihat ya Allah ya. Tetap sholat, tapi kondisinya lemah. Apa penyebabnya? Anda yakin karena dosa. Maka pada saat mengalami seperti itu, bertobatlah kepada Allah. Duduk istighfar untuk mengembalikan kekuatan itu, untuk mengembalikan semangat itu. Karena kita tahu di antara hukuman yang Allah berikan kepada orang yang melakukan dosa, Allah matikan semangatnya. Dan motor penggerak kita adalah hati. Dan dosa itu meninggalkan nokta di hati. Antum kalau punya mesin motor ya, kadangkala suaranya udah nggak enak, aduh, udah harus diperbaiki ya. Boleh jadi hati kita sedang seperti itu sekarang ini. Kita tidak menyambut 10 awal Dzulhijjah seperti menyambut awal bulan Ramadan. Biasa aja. Apakah ada keramaian ya, di sana sini? Jangan lupa ya, kita mau masuk 10 awal Dzulhijjah, yuk belanja. Belanja buat apa? Ya belanja buat sahur, belanja buat berbuka, buat perencanaan. Insya Allah Ana mau kasih 9 hari berbuka di masjid, insya Allah. Nggak ada, biasa aja. Mau baca Quran, ya biasa aja. Apakah muncul keinginan aku akan hatam Al-Quran? Kadang-kadang enggak juga. Tapi kalau Ramadan, semangat. Dan memang beribadah di masa manusia lalai, kalau Ramadan semuanya semangat. Pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka, setan-setan dibelenggu. Artinya kondisinya semua orang sedang bersemangat. Dan di 10 awal Dzulhijjah kondisinya banyak orang lalai. Oleh karena itu nilai ibadah di 10 awal Dzulhijjah beda. Karena orangnya biasa-biasa aja, setannya ada, nggak dibelenggu gitu loh. Pintu neraka ya dibuka, pintu surga ya ditutup. Kalau berdasarkan hadis, dia dibuka ketika masuk awal Ramadan. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun ya. Perbanyak istighfar. Duduklah baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Baca 100 kali. Kenapa 100 kali? Nabi alaihi salatu wasallam kadangkala sekali duduk baca 100 kali. Itu Nabi. Umpamanya habis Isya Anda nggak mau pulang, Anda mau istighfar sampai 100 kali. Ya setelah istighfar ba'da sholat ya, antum mungkin selesai sholat ba'diyah atau nanti ba'diyah antum duduk istighfar. Soalnya kadangkala kalau sampai rumah Ustaz udah capek ya, kadangkala urusan sama istri, urusan sama anak. Cuma kadangkala antum nggak pulang-pulang ditelepon sama istri antum, bang kemana? Ana mau istighfar 100 kali. Waduh, habis berbuat dosa apa antum bang? Jadi kadangkala loh, kita mau istighfar habis berbuat dosa apa? Nabi alaihissalatu wasallam istighfar 100 kali. Tapi yang jelas kita banyak dosanya. Kemudian mulai menyusun semangat dengan membuat perencanaan.
Karena Allah itu melihat kepada isi hati kita. Antum benar-benar tobat, antum benar-benar semangat, apa enggak? Apa cuma ngomong? Kalau benar-benar kita bersungguh-sungguh, apa kata Allah? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Dan orang-orang yang benar-benar berjuang di jalan kami, pasti kami kasih petunjuk. Pasti. Wa innallaha lama'al muhsinin. Allah itu bersama orang-orang yang suka berbuat baik. Ketika orang-orang munafikin nggak bisa berangkat jihad, selalu punya alasan. Allah menyebutkan bahwasanya mereka memang selama ini tidak punya niat. Walau aradul khuruja la'addu lahu uddah. Kalau benar mereka mau ikut berjihad, mereka pasti persiapan. Walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum. Allah nggak suka sama perbuatan mereka. Maka Allah bikin mereka nggak bisa malah berbuat kebaikan. Gara-gara kebohongan yang ada di hati. Maka tolong yang jujur sama Allah. Antum benar-benar, ana ingin hatam 9 hari. Insyaallah ana hatam. Ana mau puasa insyaallah. Berapa hari? Ya 9 hari insyaallah. Atau antum mau, ana mau sedekah lah. Gaji ana di bulan ini, ana mau sedekahkan. Nanti di awal Dzulhijjah umpamanya. Tapi dia sudah niat. Kemudian tinggalkan kemaksiatan. Terus amalan apa saja yang perlu kita rencanakan? Yang pertama, haji. Waduh, kalau haji Ustaz, haji kan di sana. Nah, makanya kalau kita lihat semua amalan itu bisa dilakukan di 10 akhir Ramadan, tapi nggak semuanya bisa dilakukan kecuali haji ini maksudnya. Artinya perbuatan haji ini nggak bisa di 10 akhir Ramadan. Ini adanya di 10 awal Dzulhijjah. Ini kekhususan Dzulhijjah. Allah Azza wa Jalla mengatakan setelah Ramadan, al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan yang sudah diketahui. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dan kalau bicara haji ini bagi yang mampu, Allah Azza wa Jalla mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah mewajibkan haji buat yang mampu. Mampu melakukan perjalanan ke sana. Maka dalam mazhab Maliki mereka berpendapat yang mampu jalan kaki. Kira-kira antum mampu nggak jalan kaki berangkat haji? Ya mah. Makanya orang-orang Afrika, ini cerita teman-teman, karena kebanyakan mazhab Maliki ada di Afrika, entah dia, anda lupa di Afrika bagian mana, dia cerita mbah-mbah mereka itu kalau haji 7 tahun. 7 tahun. 3 tahun perjalanan. 3 tahun balik. 1 tahun selama di Mekah dan Madinah. Kalau 7 tahun nggak balik dianggap meninggal dunia. Sampai mereka punya sebuah ungkapan, al-zahibu ilal haji mafqud. Orang yang berangkat haji dianggap hilang. Wal aidu minhu maulud. Yang balik dianggap lahir kembali. Oh, balik ternyata. Kalau sekarang orang haji bisa telepon, bisa WA, bisa ngurus perusahaannya, bisa ngelihat CCTV di tokonya. Oh iya. Di Mina, di Arafah dia masih Anda ngelihat ini jamaah haji. Jangan itu, kadangkala di Masjidil Haram habis tawaf nunggu jamaah. Habis tawaf ini nunggu untuk melakukan sa'i.
Ada yang main game ya. Anak orang sepuh ini, ya Allah ya. Ya. Karena ibadah haji ini buat yang mampu. Bukan buat yang beriman, bertakwa, yang iman kuat, enggak. Maka kadang-kala ada orang-orang yang ilmunya Masya Allah, yang secara ketakwaannya Masya Allah, tapi mati nggak berangkat haji. Kenapa? Nggak mampu memang. Karena ibadah ini hanya untuk yang mampu. Maka berusahalah yang punya kemampuan untuk segera daftar sekarang ini. Karena antrian sangat panjang sekali, dan Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan yang pantas buat haji yang mabrur kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Dan buat emak-emak ya, kalau suami kaya, apakah wajib memberangkatkan istrinya? Jangan. Apakah wajib kalau suami kaya dia berangkatkan istrinya? Atau istri mengatakan, bang, wajib engkau berangkatkan aku. Kalau enggak aku tuntut di hadapan Allah. Enggak. Karena ini kewajiban personal. Istri yang enggak mampu, enggak wajib. Tapi kalau suaminya mau memberangkatkan, itu kebaikan dari suami. Tapi kalau istri mampu berangkat, suaminya nggak mampu, boleh jadi istrinya anaknya orang kaya, sang suami anaknya orang, ya bukan anaknya, mungkin miskin suaminya. Bapaknya kaya raya, apakah bapaknya wajib memberangkatkan anaknya haji? Enggak. Sebagaimana tadi, istrinya kaya, kemudian dia mau berangkat sama keluarga bapaknya, fadhal. Lu gimana Ustaz? Suaminya Ustaz? Suaminya nggak wajib. Karena haji ini man istata'a ilaihi sabila. Dan buat wanita juga haji ini spesial pahalanya. Pernah datang para wanita bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, mereka mengatakan, ya Rasulullah, narul jihada afdalal amal. Kami memandang jihad ini amalan yang paling mulia. Afala nujahid. Kenapa kita ini mak-mak nggak berangkat jihad aja? Dari semangatnya mereka untuk berbuat baik. Apa kata Nabi SAW? Lakunna jihadun la qitala fihi. Bagi kalian ada jihad yang di dalamnya tidak ada peperangan. Apa? Hajjun mabrur. Haji yang mabrur. Karena memang kesian wanita itu kalau berangkat haji. Ya kondisi sekarang pun masih berat buat perempuan berangkat haji, berdesak-desakan kadang-kala. Toiletnya wanita itu ngantrinya lebih panjang daripada laki-laki. Toiletnya perempuan, bukan karena jumlah mereka lebih banyak, tapi karena mereka lebih lama di toiletnya daripada laki-laki, dan itu menjadi berat buat dia, harus merasakan seperti itu. Tapi tadi wanita yang punya harta, berangkatlah dengan hartamu. Oh, dia punya emas banyak, perhiasan banyak, berarti dia mampu. Oh, tapi suami anak Ustaz yang seharusnya memberangkatkan anak, tidak. Kau berangkat sendiri. Kemudian amalan yang kedua, puasa. Karena kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu amal ibni Adam lahu illa shaum. Semua amalan anak Adam itu milik dia. Hitungannya udah ada kecuali puasa. Kata Allah Azza wa Jalla, fa innahu li wa ana ajzi bi. Puasa itu milikku, kata Allah, dan aku yang memberikan balasan terhadap puasa itu. Berapa hari puasanya? Ya 9 hari kalau bisa. Loh, tapi kan ada hadis Aisyah yang menyebutkan dia nggak pernah melihat Nabi alaihissalam puasa di 10 awal Dzulhijjah. Para ulama menjawab
ungkapan Aisyah ini. Yang pertama, ibadah puasa ini ibadah yang tidak terlihat, jemaah. Nggak kelihatan. Kalau sholat kelihatan, oh Nabi sholat, tapi puasa. Dan Nabi SAW dalam 9 hari berapa kali bermalam di rumahnya Aisyah? Sehari aja seharusnya. Dan boleh jadi Nabi kadang-kala meninggalkan beberapa puasa agar jangan sampai dianggap wajib. Boleh jadi seperti itu. Tapi yang jelas puasa termasuk amal soleh yang paling dicintai Allah SWT. Maka usahakan untuk niat puasa. Udah azan jamaah? Iya. Sudah. Tapi nasmaul azan? Oh baru ini jamaah. Jamaah rahimakumullah. Berkaitan dengan puasa di awal Dzulhijjah ini, Al-Imam Nawawi mengatakan siyamuha mustahabbun istihbaban syadida. Puasa di 9 hari awal Dzulhijjah ini dianjurkan dengan anjuran yang keras. Sebagian istri Nabi menyebutkan Nabi tidak pernah meninggalkan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang termasuk puasa di 10 awal Dzulhijjah ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian ada riwayat dari Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin, Qatadah, dan itu pendapat kebanyakan ulama. Karena kalau bicara dalil, cukup dalil yang menyebutkan tadi tidak ada hari-hari yang beramal soleh lebih dicintai Allah daripada beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Berarti semua amalan yang kita sebutkan di antara amalan yang paling dicintai Allah adalah puasa. Kita kemarin puasa Ramadan, kemudian kita puasa 6 hari di bulan Syawal, mungkin di Dzulqa'dah ada yang puasa Senin Kamis, ada yang puasa 3 hari, alhamdulillah. Dan insyaallah kita sambut dengan puasa di awal Dzulhijjah ini. Kemudian salat. Bicara salat ini ya memperbanyak salat-salat sunnah tentunya. Jaga salat wajibnya. Usahakan di 10 awal Dzulhijjah kita mendapati takbiratul ihram. Rencanakan. Adzan ke masjid. Soalnya terus terang kadang-kala kita ini adzan masih ngobrol ya. Kapan ke masjidnya? Qomat. Apalagi kalau tahu imamnya bacaannya panjang, tenang. Kita telat masih dapat insyaallah. Khususnya kalau sholat subuh hari Jumat. Itu kadang-kala imamnya baca as-sajdah jamaah. Kata dia, ya cukuplah 5 menit mungkin baru ke masjid. Maka usahakan 10 awal Dzulhijjah, rencanakan dapat takbiratul ihram. Ini bicara sholat fardunya. Selain kita jaga 12 rakaat tadi, kemudian ya duha, tambahin juga sholat malam. Sa'id bin Jubair, seorang tabi'i yang meriwayatkan hadis Ibnu Abbas tadi tentang keutamaan 10 awal Dzulhijjah ini, disebutkan idza dakhala al-'ashru ijtahada ijtihadan hatta ma yakadu yaqdir alaih. Kalau sudah masuk 10 awal Dzulhijjah, dia itu bersungguh-sungguh sampai gak mampu. Artinya sampai habis tenaganya. Dan juga beliau mengatakan la tudfi'u surujakum layaliyal 'ashr. Usahakan di 10 malam awal Dzulhijjah itu jangan kalian matikan lampu di rumah kalian. Apa maksudnya? Ya jangan tidur. Orang kan kalau mau tidur matikan lampu. Nah, tidur lagi. 10 awal Dzulhijjah. Apakah boleh iktikaf? Boleh jemaah. Enggak bid'ah Ustaz loh. Iktikaf itu sepanjang tahun jemaah. Boleh. Artinya kalau antum merasa anak kayaknya kalau di rumah berat, antum sebelum maghrib titip HP-nya sama istrinya, titip semuanya, anak ke masjid. Kapan balik? Sahur. Umpamanya seperti itu. Enggak apa-apa.
supaya lebih fokus. Masjid Abdillah jangan ditutup ya. Ana minta kepada DKM Masjid Abdillah jangan ditutup di 10 akhir Ramadan, 10 awal Dzulhijjah ini usahakan jangan ditutup. Fadhol yang mau iktikaf umpamanya, kalau mau dibuat pendaftaran ya nggak apa-apa, yang mau daftar karena DKM mau menyediakan sahur ya nggak apa-apa umpamanya. Itu mungkin kalau ingin seperti itu. Jadi usahakan ya kita memperbanyak sholat, kemudian takbir, tahmid dan tahlil, zikir secara umum. Tapi berkaitan dengan takbir ini ada anjuran khusus ya, membaca Allahu Akbar atau sampai 3 kali Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu dianjurkan kita untuk memperbanyak takbir ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar. Kalau tadi hadis Ibnu Abbas, Ibnu Umar meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah. Wala ahabbu ilaihil amal fihin. Tidak pula beramal soleh lebih dicintai di dalamnya min hadhil ayyamil ashr. Dari beramal 10 awal Dzulhijjah ini. Fa akthiru fihinna. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, perbanyak kalian di 10 awal Dzulhijjah itu minat tahlil wat takbir wat tahmid. Banyak baca takbir, tahlil, la ilaha illallah, takbir Allahu Akbar, dan tahmid. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak terusan. Sambil berjalan, sambil naik motor, di tempat tinggal antum di 10 awal Dzulhijjah ini.